Yuk, balik lagi sama gua, Muhammad Hairil. Di sini gua mau lebih sharing sih sebenarnya, lebih sharing masalah apa yang gua dapat selama gua kuliah di sastra Jawa. Jadi buat kawan-kawan yang memang sedang memilih atau sedang ingin kuliah, sastra Jawa bisa kok jadi pilihan untuk kalian berkuliah nanti. Gitu. Jadi kalian dengerin ya. Pertama, itu pengalaman gue kuliah di sastra Jawa ini harus gue ceritakan dari kenapa gue milih jurusan itu. Pertama itu karena gue sebenarnya malas ribet ya. Gue orangnya malas ribet dan gue juga apa ya, sekolah juga standar-standar aja, nggak punya prestasi yang gue pinter banget enggak. Dan waktu itu gue ngeliat abang gue ikut SPMB, istilahnya zaman dulu itu SPMB, jadi seleksi untuk masuk universitas negeri. Dia gagal di situ dan dia harus daftar sana sini, dan ternyata memang ribet buat gue ngelihatnya karena dia harus ngeluarin uang segala macam. Dan ya gue nggak suka yang ribet-ribet lah. Akhirnya gue pikir apa ya jurusan yang sekali ujian langsung masuk, dan gue dapet dengar dari senior, dari teman-teman waktu itu sastra Jawa. Nah di sastra Jawa ini gue pilih, dan sebenarnya gue nating tulus sih, nggak keterima juga nggak masalah karena memang gue sebenarnya nggak mau kuliah tadinya. Nah cuma alhamdulillah gue keterima. Tapi setelah gue masuk, ya gue belajar banyak hal ketika gue masuk di sastra Jawa. Jadi pertama masalah kultur di Indonesia. Jadi ternyata memang kita kaya secara kultural, secara budaya kita kaya, tapi sayangnya itu ya kayak angin lalu aja gitu. Terus yang kedua, gue juga basicnya bukan orang Jawa ya gitu. Jadi ya banyak hal baru lah yang gue pelajarin. Cuma gue punya satu pengalaman menarik, dan ini related banget dengan gue keterima di sastra Jawa. Jadi gue dulu bokap gue punya supir. Jadi ketika gue kecil itu supir ini suka cerita tentang Mahabharata. Jadi ketika gue sambung-sambungin, oh mungkin karena ini gitu loh. Dan itu cukup membantu gitu, cerita-cerita waktu supir gue, waktu gue masih kecil itu, dari cerita dari supir gue itu cukup membantu gue memahami cerita wayang yang waktu itu gue pelajari. Dan ya menarik sih banyak. Jadi gue baru tahu bahwa ada ilmu linguistik Jawa itu nggak sesimpel bahwa kita ngomong gendoro iyo misalnya kayak gitu-gitu, enggak. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya menarik gitu. Dan yang paling menarik buat gue adalah ketika gue dipertemukan dengan filologi gitu loh. Nah filologi ini ilmu penaskahan, dan gue belajar baca aksara Jawa. Terus juga di Sastra Jawa UI ya, di Sastra Jawa UI itu juga nggak hanya belajar aksara Jawa, kami juga belajar aksara Sunda, aksara Bali, terus aksara Sanskerta, itu kami sempat belajar. Jadi gue pribadi ya sebenarnya tertariknya ke filologi, cuma apa daya mata gue minusnya lumayan, dan waktu itu gue nggak kuat ngelihat baca lama-lama. Dan yang kedua yang gue dapat dari sastra Jawa UI itu adalah kekeluargaannya. Ya gue nggak tahu kalau sekarang kondisinya gimana, tapi zaman gue kuliah, gue seangkatan itu kompak. Gue seangkatan kompak, dan kami selalu ya mempunyai cara sendirilah untuk menyemangati satu dengan lainnya. Ditambah juga senior-seniornya juga oke, mereka sigap membantu. Terus mereka memposisikan diri itu nih secara kultur ya di sastra Jawa saat gue kuliah dulu, memposisikan diri itu junior bukan junior gitu. Bingung kan? Junior bukan junior, bingung kan? Nah jadi maksudnya junior itu adalah adik mereka. Jadi gue punya senior yang mungkin kalian sudah lihat di video-video gue, seperti ada yang ngobrol soal episode 1 itu Mas Wisnu. Itu salah seorang senior gue yang cukup banyak membantu gue sama gue kuliah. Terus ada di episode 5 ngobrol soal itu ada Mbak Gita. Itu ya kami merasa satu nasib lah, karena background kami tidak benar-benar pure Jawa gitu. Dan dia cukup banyak membantu gue, dan dia memposisikan gue ya seperti seperti adiknya sendiri gitu, seperti adiknya sendiri. Dan gue banyak belajar di situ sih, banyak belajar sama dia. Dan juga gue nggak bisa lupa sama almarhum senior gue namanya Mbak Niken, almarhumah. Ya kekeluargaannya kental sih, bahkan terjaga sampai sekarang gitu, terjaga sampai sekarang. Terus yang ketiga yang gue suka dari kuliah di sastra Jawa itu pelatihan mentalnya. Jadi
Gue pribadi ini tipikal anak dulu yang emosian, terus apa ya, batas semangat, grogian. Tapi semenjak gue kuliah di sastra Jawa itu gue banyak dilatih mental gue di situ. Ya banyak hal lah yang menurut gue menarik di sastra Jawa, dan itu membantu gue hingga saat ini gitu loh. Jadi gue banyak apa namanya, banyak belajar mental, belajar belajar soal jaringan gitu. Dan yang paling penting sih ketika lo kuliah lo memilih sastra Jawa, oke lah, terserah orang mau bilang yang penting UI apa segala macem. Buat gue no problem. Gue diajarkan ketika lu sudah memilih satu hal, satu jurusan atau sesuatu, lalu sedang mengerjakan sesuatu, selesaikan sampai selesai apapun jurusan lu. Tapi buat gue kuliah di sastra Jawa itu tidak sekedar lu ngincer UI-nya, lu ngincer jaringan kerjanya, tapi di situ lu berproses. Di sastra Jawa gue banyak hal yang membantu gue hingga gue seperti saat ini. Nah, secara kuliah yang tadi gue bilang, di situ ada belajar bahasa, kita belajar bahasa Jawa mulai dari Jawa kuno juga belajar, terus Sanskerta kami belajar di situ, terus filologi, ilmu naskah yang tadi gue sempat bilang, linguistiknya, sastranya jangan lupa. Dan gue lulus dengan skripsi sastra gitu, khususnya puisi. Nah, dari situ banyak hal yang dipelajari di sastra Jawa. Jadi kalau ada orang bilang lu lulus dari sastra Jawa jadi dalang ya, lo tunjuk mukanya kalau misalnya lo memang tertarik di sastra Jawa. Tidak semua lulusan sastra Jawa itu jadi dalang, dan untuk jadi dalang itu butuh belajar lebih dalam gitu. Jadi ya kesel sih, cuma ya sudahlah. Dan gue yakin kok kuliah dimanapun selama lu punya kemauan untuk belajar, lo bisa sukses kok. Jadi stay tune di konten-konten gue selanjutnya. Nanti mungkin gue akan berbagi hal lain. Jadi ini konten baru, gue ngobrol sendiri, lebih sharing sih. Jadi ikutin terus ya, sampai jumpa, jaga kesehatan, ciao.